Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kamila Channel. Kali ini saya akan membahas ya tentang eh, NU ya menolak tegas khilafah. NU menolak tegas khilafah. Bagi saya pemirsa, NU menolak tegas khilafah itu sebuah anomali. Ya, kenapa saya katakan sebuah anomali? Karena NU itu adalah sunnah wal jamaah kan, aswaja. Artinya aswaja ini adalah ya Islam yang mempunyai patokan hukum empat ya. Artinya empat patokan hukum ya. Pertama Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Artinya apa? Artinya aswaja ini, sunnah wal jamaah ini ya faham yang benar-benar luas tentang memahami Islam. Artinya Islam ini ya, Islam aswaja ini Islam yang luas dan komprehensif ya, menyeluruh, totalitas ataupun kafah. Nah, ini tidak pantaslah sunnah wal jamaah ataupun NU ya sebagai ormasnya menolak tegas khilafah ya. Khilafah itu pemirsa, khalifah itu adalah pemimpin ya. Pak Jokowi aja khilafah dari khilafah ya. Kita ini dilahirkan ya di muka bumi ini sebagai khalifah ya, dan kita ya menjadi khalifah diri kita ya. Nah, begitu pula pemerintah yang sekarang menjadi presiden itu khalifah dari khalifah. Apa kata siapa? Refli Harun dalam lagunya itu, dari khalifah kan untuk khalifah. Nah, khalifah itu pemirsa ya syariat Islam ya yang sebelumnya, di era-era sebelumnya, dari era kenabian hingga Khulafaur Rasyidin. Nah, kenapa saya percaya dan yakin kepada khalifah ataupun khilafah? Karena ya pada waktu Khulafaur Rasyidin itu ya sistemnya sistem syariat yang diterapkan di pemerintahan itu ya syariat Islam, yaitu khilafah. Jadi betapa ironisnya ya jika NU Nahdlatul Ulama sebagai Islam mayoritas menolak khilafah. Ya, itu anomali bagi saya pemirsa. Nah, bahkan pemirsa ya, saya mendengar dari kanal YouTube-nya Cokro TV ya, di situ sedang dialog tentang NU menolak tegas khilafah. Di situ disebut Yeni Wahid. Yeni Wahid itu adalah istrinya almarhum ya Gus Dur. Nah, kata Yeni Wahid ya, khilafah itu tidak ada ya. Sekarang bukan zamannya khilafah lagi, kira-kira seperti itu. Cuma kita tidak bisa mengcopy secara detail ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi menurut Yeni Wahid, khilafah itu dulu, sekarang nggak ada khilafah gitu kan. Nah, pernyataan seperti ini pemirsa menurut saya sebuah paradoks ya. Dari bahkan pernah Islam ini ya, artinya ini khilafah ini identik dengan Islam ya, gitu kan. Nah, Islam ini pemirsa pernah dipandang objektif oleh seorang orientalis barat ya, yang kalau tidak salah namanya Dr. Skip. Dia kafir yang kapah, tapi dia menilai Islam itu objektif pemirsa. Kata dia ya dalam statementnya, Islam adalah agama peradaban. Tapi kenapa Yeni Wahid bicara khilafah itu ataupun Islam ya, kira-kira zaman dulu ya, zaman sekarang sudah tidak ada khilafah. Artinya itu bertentangan dengan statement Dr. Skip bahwa Islam itu agama peradaban. Nah, di situ aja pemirsa sudah sesuatu kejanggalan kalau menurut saya. Nah, mungkin saja bagi pengusung pluralisme, karena memang Gus Dur itu sangat dikenal sekali dengan tokoh pluralismenya pemirsa. Nah, sementara Yeni Wahid itu istrinya. Maka dari itulah wajarlah Yeni Wahid artinya
mendapatkan doktrin dari suaminya itu. Nah, itu memang usungan dari pluralisme seperti itu. Namun dalam konteks hari ini pemirsa, bukan masalah pluralisme ya untuk mempersatukan bangsa ini ya. Islam ini sebetulnya sudah sangat toleran, cukup toleransi saja itu sudah merupakan persatuan. Sudah merupakan suatu solidaritas, saling menghargai, saling menghormati. Artinya di situ tidak akan ada perpecahan pemirsa. Ya, karena Islam sudah sangat toleransi. Nah, bicara toleransi pemirsa, kalau Islam memang tidak toleransi ya, umat minoritas ini di Indonesia mungkin sudah tidak nyaman hidupnya. Ya, iya. Contoh, kalau memang Islam ini intoleran, pemirsa, ya, ini non Muslim Indonesia ini kan minoritas, dia tidak bisa hidup di Indonesia berlama-lamaan. Faktanya apa? Faktanya betah di Indonesia karena Islam itu baik, karena Islam itu baik-baik. Ya, lain lagi, ya konteksnya seperti di Uighur. Bagaimana pemirsa? Ya, terkait insiden Uighur ya. Kita semua sudah pernah dengar mungkin ya, Uighur itu nasib Islam minoritas seperti apa di sana. Ya, kita nggak usahlah terlalu jauh ya membicarakan tentang Uighur. Kita kembali ke NU menolak tegas khilafah ya. Saya katakan sekali lagi itu anomali buat kita. Ya. Nah, seperti itu. Karena ya tadi itu saya yakin ulama-ulama NU ini cerdas-cerdas ya. Tidak mungkin kalau memang dia menggunakan kecerdasannya dengan akal sehat, maka dia memandang Islam itu sangat objektif. Ya, Islam itu syariat-syariat Islam itu banyak mengatur tentang banyak hal gitu kan, tentang kehidupan, baik dari kehidupan akhirat, kehidupan dunia ya, artinya dunia dan akhirat. Ya, secara muamalah ya, secara vertikal kepada Allah. Secara muamalah ya, mungkin di bidang ekonomi, di bidang politik ya, budaya dan sebagainya. Ideologi politik sosial dan budaya dan sebagainya itu sudah ada di lingkaran syariat-syariat Islam ya. Tapi jangan kita nafikan pemirsa ya. Nah, kalau ada orang yang ya tidak tidak percaya terhadap Islam gitu kan, bahwa Islam itu adalah ajaran yang kafah, doktrin yang luas dan komprehensif, maka keimanan mereka ini perlu ditanyakan pemirsa. Jadi berislamlah secara kafah ya, ada keterangannya juga. Berislamlah secara kafah. Maka jika kita berislam secara kafah, maka kita akan tahu esensi Islam, maka kita akan memandang Islam secara objektif. Nah, demikian pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.